Halo guys, kembali lagi dengan saya Tariska Dewa Putri di Kedai 39. Obrolan hangat, berbagi kisah dan pengalaman. Jadi di konten kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi juga pastinya. Konten saya itu menginspirasi. Terus yang pastinya juga bagus lah buat panutan. Ya apa sih? Udah kita opening dulu. Oke guys, jadi udah opening. Penasaran gak sih bintang tamunya siapa? Kita sambut. Ini dia Mas. Siapa Mas? Oke, perkenalkan saya Habib Mustafa. Saya dari Kalisaya Alian. Udah? Udah. Udah. Udah, itu perkenalan singkatnya. Kalau boleh tahu nih Mas, sekarang langsung nanya ya. Boleh. Kalau boleh tahu sekarang itu lagi sibuk ngapain sih Mas? Kalau untuk saat ini saya masih mahasiswa di STY Putra Bangsa untuk masih semester 7. Jadi sibuknya masih skripsian. Gini Mas, kan aku pas itu ngepoin nih Instagramnya Mas. Ya. Mas Habib ini salah satu itu ya, apa teh namanya kayak duta wisata Kebumen gitu. Iya. Itu tahun berapa sih Mas terpilihnya? Oke, jadi saya itu ikut duta wisata pada tahun 2018. Saya mengikuti waktu itu dari banyak peserta yang mendaftar. Alhamdulillah saya di tahun 18 itu bisa masuk ke dalam duta wisata. Untuk kriterianya sih sebenarnya nggak sulit-sulit banget sih. Yang pertama itu harus gimana ya? Kita itu bisa memberikan atau mungkin dampak positif buat Kabupaten Kebumen seperti itu. Mungkin kayak bisa mempromosikan wisatanya gitu. Oh ya, sebelum ngobrol lebih lanjut nih Mas, jelasin dong ke penonton Kedai 39 tugas-tugasnya Duta Wisata Kebumen itu apa aja sih? Kalau untuk tugas itu nggak ada tugas khusus sih. Jadi kalau Duta Wisata itu ikut dari dinas. Jadi semisal dinas itu ada kegiatan mungkin kayak ikut ke desa wisata atau mungkin ke mana itu kan Duta Wisata itu ikut secara langsung. Mungkin kayak mempromosikan wisatanya ada di Kabupaten Kebumen. Oh, kayak misalkan ini promosi ada wisata ini baru nanti gitu, dipromosiin. Oh. Terus juga ada kalau semisal ikut Duta Wisata itu kenalannya di luar daerah. Mungkin kayak kita itu akan lebih kenal banyak orang. Kayak di daerah mungkin tetangganya Cilacap atau mungkin di Jadi luar kabupaten. Luar kabupaten seperti itu. Kenalnya juga lebih banyak. Gimana nih Mas kalau mengarah ke situ? Maksudnya kayak cara biar jadi duta Kebumen gitu gimana? Oh ya, untuk cara sih tergantung dari kita sih. Kalau untuk saya itu caranya ya kita itu bisa memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa saya itu bisa berkontribusi untuk daerahnya masing-masing gitu. Untuk daerahnya jadi saya sendiri gitu. Jadi lebih ke percaya diri aja gitu. Kalau saya lihat nih ya Mas, kan duta wisata Kebumen itu kan rata-rata cantik terus ganteng. Nah terus bener gak sih kalau mau jadi duta wisata Kebumen gitu harus kudu cantik, kalau enggak ganteng gitu? Oke, kalau cantik sama ganteng itu kan relatif ya Dek. Jadi dalam duta wisata itu ada 3 kriteria. Itu 3B, brand, behavior sama beauty. Bukan hanya kecantikan atau kegantengannya doang, tetapi dia itu mempunyai attitude juga yang baik. Karena duta wisata itu kan akan bertemu dengan banyak orang, jadi seenggaknya harus bisa memberikan yang terbaik. Kayak public speaking itu juga bagus, harus bagus. Bisa dilatih lah kayak gitu. Jadi nggak harus ganteng kalau nggak harus ganteng sama cantik kok. Yang terpenting adalah public speaking juga, terus ada beauty-nya juga ada masuk, terus ada juga intelektualnya juga ada gitu. Yang tahu tentang dunia pariwisataan yang ada di Kebumen seperti itu. Kalau menurut Mas Habib nih ya, saya bisa nggak sih masuk duta wisata Kebumen gitu? Bisa kok, asalkan kami itu ada yang pertama itu niat. Ketika percaya udah ada diri niat, gitu percaya ya? diri itu insya Allah akan bisa masuk. Itu syaratnya apa aja sih? Kalau untuk persyaratan yang pertama emang sih dari
Kabupaten Kebumen sendiri itu ada kriterianya tersendiri. Yang pertama itu ada tinggi badan. Kalau untuk cowok itu 168 minimal, kalau cewek itu 155. Terus berKTP Kabupaten Kebumen. Oh, harus domisili Kebumen ya? Harus domisili Kebumen. Nggak bisa berarti. Terus apa ya? Nanti juga di dalam duta wisata itu ada tes-tesnya. Oh. Tesnya itu meliputi tes pengetahuan, kayak mungkin kebudayaan, tentang kepariwisataan kayak gitu. Terus ada tes bahasa Inggrisnya juga, ada tes modelingnya juga seperti itu. Jadi lengkap lah. Kan tadi itu kan tadi kan ada tugas-tugasnya itu kayak mempromosikan kayak wisata baru gitu. Iya. Itu tugas-tugasnya itu melekat sampai kapan gitu? Maksudnya? Kalau untuk melekatnya itu sebenarnya sebenarnya saya kan, misal saya itu terpilih tahun 2018. Jadi tugasnya tuh khususnya itu tahun 2018. Oh, tapi jadi kalau misal udah pergantian tahun mungkin akan beda. berganti ke yang duta lainnya. wisata yang lainnya. Tapi kan ini kalau di duta wisata itu kan ada yang menyatakan bahwa duta wisata itu kan setahun menjabat selamanya menginspirasi kayak gitu. Jadi bisa buat menginspirasi banyak juga. orang gitu. Nggak terpatok sama itunya tahunnya. Jadi walaupun kita udah kayak reor mungkin di duta wisatanya, berarti kan kita tuh bisa Tetap ikut, masih bisa. tetap masih bisa ikut kayak gitu. Oh, Bisa mempromosikan. Nah sekarang aduh Pak saya grogi sumpah. Astagfirullahaladzim. Biasa aja Mbak. Nah sekarang kan kita ngomongin gimana sih? Nah sekarang kita ngomongin pariwisata Kebumen nih Mas. Apa aja sih yang masuk kayak wisata Kebumen itu, kayak misalkan kuliner, terus kayak masuk ke arah wisata juga nggak sih kalau kuliner kayak gitu? Kalau kuliner masuk. Itu kan wisata kan ada wisata religi, wisata kebudayaan, ada wisata alam gitu kan. Kalau untuk yang kebudayaan mungkin kayak seperti wisata di kampung etnik itu kan ada. Kebudayaan gitu. Kalau religi itu yang keagamaan. Itu apa ya wisatanya ya di Kebumen? belum ada ya? Kayaknya ada sih tapi saya kurang paham. Ya. Terus nih Mas, kan ada wisata yang belum dikembangkan oleh pemerintah gitu. Maksudnya dikembangkan dari Karang Taruna di desanya gitu, kayak yang di Samagede itu kan ada wisata Watu Jali. Itu masuk nggak sih ke bagian Mas Habib gitu? Kalau untuk wisata tadi wisata Watu Jali. Kalau itu saya baru dengar sih Mbak, jadi kurang paham. Kalau untuk wisata yang ingin dikembangkan kan mungkin yang pertama itu harus ada Pokdalisnya. Pokdalis itu kan sekelompok orang yang mengelola wisata yang ada di desanya tersebut. Kan kayak di wisata Peniron itu Bukit Hut, Bukit Bukan. Banda, Bukit Peniron. mana sih? Bukit Bintang. apa itu ya? Wisata Brujul. Nggak tahu saya. Brujul itu kan di Peniron kan ada itu kelembagaannya kan itu. Ada Jadi Pokdalisnya harus sendiri. itu dulu ya. Harus ada yang mengelola di wisata tersebut kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kan kalau misalkan main ke situ? Oh boleh banget, silakan main. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih Mas. Menurut Mas Habib gimana nih di bidang pariwisata, khususnya di Kebumen gitu? Kalau untuk lebih detailnya saya tuh kurang paham sih Mbak. Itu kan yang mengelola kan dari dinas pariwisatanya. Untuk duta wisatanya kan ibaratnya kayak dompleng di dinas pariwisatanya kayak gitu sih. Kalau untuk perkembangannya saya kurang terlalu paham. Berarti cuman kayak mempromosikan gitu ya? Lebih mengarah juga, gitu? Lebih mengarah ke gitu. Jadi nggak semuanya tahu tentang wisata gitu? Iya, tapi kan seenggaknya kita harus tahu Iya. gitu kan. Karena juga kita sebagai ikon di Kebumen gitu kan. Bisa tahu. Dari kan sekarang kan lagi itu kan lagi booming-boomingnya kayak zona merah di Kebumen gitu. Gimana sih gue ngomong? Gimana? Nih di pemerintah kabupaten juga kan udah kayak mengumumkan itu kayak membatasi kerumunan gitu. Itu ada ada kabar nggak sih kalau misalkan wisatanya mau ditutup lagi gitu? Kalau ditutup enggaknya itu dari pemerintah sih Mbak. Jadi kita itu bisa nunggu tutup atau tidaknya dari surat pemerintah. Semisal surat pemerintahnya udah turun ya udah, berarti kita harus bisa itu mematuhi peraturan yang ada kayak gitu. Jadi bukan duta wisatanya yang menetapkan bukan. ya? Itu dari pemerintahannya kayak gitu. Berarti duta wisata tuh kayak perantara gitu dong? Iya gitu. Bisa jadi seperti itu. Buat Mas Habib nih, kan ada tugas khusus nggak sih selama pandemi ini? Kalau untuk tugas khusus nggak ada sih, karena emang bener-bener tahun ini emang nggak ada kegiatan sama sekali.
Jadi untuk awalnya kan juga sudah ada perencanaan untuk pemilihan tahun 2020. Karena pandemi seperti ini jadi diundur semuanya. Mungkin di tahun 2021 kali. Ya, mantap. Kan kita tuh di channel SMK Tamtama Karanganyar kan ada konten tuh ya namanya After School. Nah, tadi tuh niatnya mau ke ke Sama Gede gitu yang ke Watu Jali. Jadi karena pandemi kan jadi ketunda gitu ya. Ada saran nggak sih Mas buat bikin ide gitu? Kalau saran buat after school gitu. Itu kegiatannya apa ya? Kalau boleh tahu itu? Kayak itu loh, kayak abis sekolah terus jalan-jalan kayak ngevlog gitu. Ngevlog gitu ya? Ke tempat wisata-wisata yang di Kebumen gitu, kayak makan-makan atau jalan-jalan. Kalau saran sih, ini kan udah ada bidang IT-nya gitu kan. Kalau menurut saya sih fokus ke filman tuh kalau bisa. Oh, itu ciri khas dari SMK-nya itu sendiri. Bikin film kayak gitu. Kalau film film pendek panjang gitu. atau film pendek itu bisa. Film panjang itu berepisode gitu. Nah gitu. Kalau film pendek mah mungkin berapa itu kan udah selesai gitu kan. Itu bisa loh. Karena udah perlengkapan juga udah lengkapan sini. Udah ada orang-orangnya juga udah ada. Gitu. Cuman orang-orangnya tuh rada susah kalau suruh kumpul. Ya mungkin seharusnya ada salah satu orang yang bisa menghandle semuanya kayak gitu. Mungkin jadi ketuanya atau mungkin yang mau dinir kegiatannya kayak gitu. Berarti sarannya lebih kayak mending ke film gitu. Kalau menurut saya sih iya, karena saya lihat kalau semisal pandemi seperti ini kan susah kan, karena juga kita udah nggak boleh keluar, udah harus di rumah terus gitu kan. Zona merah juga ya. Zona merah juga gitu. Aku lanjut nanya nggak apa-apa ya? Siap. Duh malu saya guys. Kan setelah kita bahas mengenai wisata gitu, Mas Habib juga kan masih masih pelajar juga, masih sekolah. Itu ada kesusahan nggak sih Mas buat belajar daring gitu? Kalau kesusahan, kalau saya itu ada kendala sih. Mungkin kayak saya kan orang gunung gitu kan. Karena kesusahan sinyal. Kalau saya kan kadang sinyal susah hilang-hilang gitu kan. Udah itu segitu dong. Iya sih, itu kendalanya situ. Itu kalau ya sinyal. Terus yang keduanya ya saya merasa bersyukur sih karena bisa capek bertemu dengan keluarga secara itu kan full time kan itu di rumah terus kayak gitu. Berarti pendekatan sama keluarnya tuh lebih ada gitu. Berarti kalau misalkan nggak pandemi itu jarang di rumah gitu ya? Kalau saya tuh jarang sih Mbak. Mungkin kalau saya tuh dari pagi kayak gitu kan, saya kuliah gitu kan dari pagi nyampe sore gitu. Mungkin kalau sorenya saya lebih suka nongkrong sih kayak gitu. Pulangnya malam, langsung tidur kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau untuk pendekatan keluarga saya itu kurang. Gitu. Jadi rada bersyukur juga ya. Bersyukur karena pandemi ini bisa kumpul sama keluarga itu. Kan nih Mas ada saran nggak sih buat aku gitu sama teman-teman yang lain kan masih pelajar gitu biar nggak kesusahan pas daring gitu? Kesusahan pas daring maksudnya? Ya. Sekolahnya? Gimana coba Leng? Kayak apa sih biar nggak kesusahan gitu pas belajar daring, biar kayak nggak kesusahan memahami pelajaran materinya gitu. Kalau itu lebih ke diri sendiri sih, ibaratnya kayak kita tuh harus mau ada niatan gitu ada niatan untuk misal kayak nggak mudeng atau mungkin nggak paham itu kan harus ada mungkin kayak tanya atau mungkin browsing kan sekarang udah canggih. Banyak kan itu udah canggih juga di browsing di internet gitu kan sering baca itu misalnya ya bisa sih. Jadi ke lebih diri sendiri aja ya? Lebih ke diri sendiri aja. Terus selama pas di rumah Mas Habib itu ngapain aja gitu biar waktunya nggak terbuang sia-sia gitu? Kalau aku selama di rumah sih nggak bisa nongkrong. Kalau itu saya kalau nggak bisa nongkrong ya pasti bantu orang tuanya itu kayak apa nih? Mungkin saya lebih kenapa? Nyuci enggak. Mungkin beres-beres rumah kayak gitu sih. Beres-beres rumah. Membantu orang kayak gitu. Udah gitu dong. Iya sih kayak gitu. Mungkin makan tidur ya udah seperti biasa teman-teman semua kayak gitu. Dan namanya juga di rumah sih gabut kan gitu. Nggak ada kegiatan. Mas Habib ini anak tunggal? Saya 5 bersaudara. Saya pertama itu kembar. Saya anak kembar gitu. Yang adik-adiknya masih kembarannya itu sama juga? Kembarannya Duta sama wisata juga? Bukan, itu cewek kembaran saya. Iya. Cewek. Iya. Mas Habib ini jurusan apa di kuliah? Kalau saya manajemen. Manajemen. Tapi untuk konsentrasinya saya keuangan. Manajemen keuangan gitu. Iya. Ini masih SMA semua ya? Iya. Kelas 10, 11. 12. Udah hampir lulus ya.
Gimana sih rasanya, seneng gak Mas diundang ke sini gitu? Rasanya senang sih. Bisa sharing ke Bisa sharing-sharing teman-teman. pada teman-teman gitu. Jadi menginspirasi juga. juga. Intinya juga sini saya juga masih belajar. Mbaknya juga masih belajar. Aku masih banyak banget kudu belajar. Apalagi dari Mas Habib kan. Makasih loh Mas inspirasinya gitu. Saya juga masih belajar, jadi sedikit-sedikit lah bisa sharing-sharing kayak gitu. Oh ya, Masnya dulu alumni mana nih? Kalau saya alumni MAN 1 Kebumen. Saya lulusan 2015. 2015. Udah lama saya. Jurusan apa itu di mana? Kalau di MAN saya jurusan IPA. Oh IPA. Jadi beda, nggak kayak di SMK itu kan ada jurusan otomotif gitu kan, ada TKJ gitu. Kalau di situ kan ada IPA, IPS, agama sama bahasa. Gitu. Itu katanya di MAN itu kayak ada kelas prestasi gitu ya? Kalau itu masuknya ke FDS sih. Itu gimana itu? Itu bedanya dengan waktu. Jadi kalau misalnya yang reguler itu kan biasanya dari jam 7 nyampe mungkin jam 2-an. Kalau dari FDS itu dari jam 7 nyampe jam 4 sore. Oh. Di FDS itu juga dapat makan sama minum seperti itu. Jadi uangnya juga lumayan mahal juga sih gitu. Kalau kok FDS bisa kepikiran Mas pengen jadi duta Kebumen gitu? Kalau itu sebenarnya awalnya nggak mau sih, karena saya itu awalnya orangnya pendiam banget. Oh, pendiam. Ibaratnya saya itu nggak mau kalau untuk bertemu dengan orang itu susah gitu kan, introvert banget saya orang. Tapi semenjak saya lihat brosur-brosur itu kan tentang wisata itu, sebenarnya ini kayaknya menarik deh buat saya ikutan gitu kan. Alhamdulillah saya di tahun 18 ikutan gitu kan, alhamdulillah bisa lolos juga. Nah perjalanannya gimana tuh dari awal mau masuk ke? Persiapannya juga saya itu nggak terlalu matang banget. Yang pertama saya tuh ada niat lah, pasti niat pertama kan. Saya itu niat, terus yang kedua itu sharing-sharing tentang pengetahuan yang akan diujikan seperti itu kan. Ada yang tadi itu ada modeling, ada tentang pariwisataan kayak gitu kan. Ya saya belajar itu benar-benar belajar banget. Kayak benar-benar niat gitu ya, pengen banget gitu. jadi. Karena saya berpikiran saya itu terlahir di Kebumen gitu kan. Kenapa saya itu nggak bisa berkontribusi untuk daerahnya sendiri kayak gitu. Oh iya, mantap Saya berpikiran seperti itu sih. Jadi biar saya itu ada gunanya lah. Saya hidup di Kebumen, ya harus ada gunanya di Kebumen juga. Ada kan pastinya kalau misalkan kayak duta wisata itu kan ada jatuh bangunnya. Nah pas lagi bawah-bawahnya itu gimana perasaannya? Kalau itu ada teman-teman satu momen kan pasti ada satu momen yang kayak terpuruk banget, kayak udah bener-bener ngerasa capek kayak gini. Kalau itu ada sih, misal kayak mungkin banyak kegiatan yang awalnya kegiatan yang mungkin yang tidak sesuai dengan kita, mungkin kayak bentrok gitu juga kan. nggak sih? Kalau bentrok sama teman-teman pasti ada kayak gitu, karena namanya juga organisasi kan. Karena di paguyuban itu kan ada banyak orang, karena per tahun itu ngambil 30 orang, jadi 15 pasang yang masuk seperti itu, yang masuk ke paguyubannya. Mas ini pasangannya siapa pas itu? Kalau saya itu Dita. Oh Dita. Dari SMA Robokelek. Oh. Yang sekarang kuliah jadi di beda gitu ya, beda sekolah. Jadi itu bener-bener kemauan sendiri kayak gitu. Nggak bisa, ibaratnya kayak saya kenal sama kamu gitu kan. Saya nggak bisa pilih pasangan seperti ini. Oh, jadi harus bener-bener itu banget ya. Pilihan dari dinas secara langsung gitu. Oh, jadi itu tuh kayak couple gitu ya? Couple kayak gitu. Tugasnya juga kadang semisal saya juara 1 atau mungkin saya juara 2 gitu kan. Misalnya yang satu nggak bisa tugas, ya udah diganti yang juara 2 gitu. Kalau yang yang juara selanjutnya. Itu kalau misalkan mau promosi gitu harus berdua atau salah satunya sendiri juga aja bisa sih, sendiri juga bisa. Tergantung mintanya dari dinasnya gitu. Mungkin kalau misalnya dari dinas kan ada kegiatan, misal kayak di alun-alun atau mungkin di mana gitu kan. Mungkin butuh berapa personil atau mungkin butuh berapa pasang gitu kan. Dari duta wisata ambil siapa yang bisa gitu untuk bisa promosi seperti itu. Oh ya, terus apa lagi ya? Sukanya dari duta Kebumen itu apa? Kalau sukanya saya itu sekarang lebih banyak bertemu dengan orang gitu kan. Bisa cari pengalaman baru gitu kan. Jadi nggak menyendiri lagi ya, seperti itu. Sekarang malah jadi nggak bisa diam. Saya ya sekarang bertemu dengan orang ya saya rasanya senang. Karena dari mereka saya juga belajar gitu kan. Pengalamannya seperti ini, pengalamannya seperti ini. Jadi bisa lebih banyak sharing gitu. Positif lah gitu. Dampak positifnya terhadap diri saya sendiri kayak gitu. Patut banget dicontoh guys nih, Mas Habib. Habib Mustafa. Pas seleksi itu kayak gimana sih? Seleksi duta wisata gitu kan. Itu ada berapa orang yang daftar? Kalau gitu? Tahunku itu sekitar 100
hampir 200-an lah. Itu yang daftar itu bebas kan ya? Bebas, itu mulai dari umur 17 tahun dan berKTP gitu. Itu harus domisili Kebumen banget. Kalau tahun itu benar-benar dari kabupaten Kebumen. Tapi kan setiap tahunnya mungkin ada perbedaan gitu kan. Mungkin tahun ini bisa berdomisili di Kebumen gitu kan. Tahun depan mungkin bisa beda gitu kan. Itu tergantung dari kebijakan dinas sama paguyubannya kayak gitu. Itu pelaksanaannya di mana itu? Kalau untuk tahunku di Maxoli. Oh, biasa. Jadi prosesnya 2 malam 3 hari di Maxoli. 3 hari 2 malam. Iya, gitu. Saya juga grand finalnya di alun-alun Kebumen. Oh, yang juara pertamanya itu siapa? Yang juara satunya itu Mas Sigit dari Ngirit. Oh, yang keduanya Mas. Ya saya harapan itu 2. Oh, bagus. Yang besar. Mantap. Itu apa teh namanya? Itu kalau misalkan jadi duta Kebumen kayak gitu teh kayak harus disalurin dari sekolah atau kita daftar sendiri? Itu kan ada 2 tipe. Jalur. Yang pertama tipenya kita tuh ada kemauan sendiri umum masuknya. Terus yang kedua dari sekolah. Kalau semisal sekolah ya mungkin nanti nyalurin dari sekolahnya sendiri. Nah Mas pas itu? Kalau saya tuh dari pribadi sendiri. Oh daftar Kemauan sendiri. Kayak gitu. Jadi saya itu masuknya ke umum. Jadi kalau umum itu lebih berat sih, karena nggak ada yang nggak ada yang support nah, ya. Itu. Jadi kemauan sendiri kayak gitu. Itu bener-bener sendiri itu, Mas ngurusin ini. Iya saya itu bener-bener sendiri. Karena saya juga nggak kenal sebelumnya kan sama teman-teman yang mau daftar kayak gitu kan. Saya nggak kenal. Jadi ya saya mau nggak mau ya harus saya sendiri gitu, pelaksana sendiri. Itu persyaratannya apa aja? Kalau untuk persyaratannya ya itu tadi ada KTP atau mungkin yang dari sekolah mungkin udah ada. gitu doang KTP doang. KTP terus. Iya itu mungkin surat-suratnya surat apa itu? Nggak ada. Kesehatan mungkin ada gitu. Oh surat kesehatan. Ada. KTP terus surat foto, kesehatan, gitu kan, foto. Ada lampiran-lampirannya gitu. Kalau piagam juga bisa dimasukin untuk bisa mendukung itu pemilihannya. Mantap. Juga media sosialnya dilihat. Oh media sosialnya dilihat. Itu ibaratnya kayak orang itu bisa memberikan kayak kontribusi buat Kebumen enggak gitu kan. Mungkin ada kan misal kayak followernya banyak gitu kan. Dia tuh itu ngebantu nggak sih gitu. Kalau followersnya banyak kalau gitu? Untuk followernya tuh ngebantu sih. Karena kalau semisal kita followernya banyak gitu kan. Semisal kita mau bikin konten atau bikin story kan banyak ngeliat kan. Ini wisata di mana gitu, wisata di mana gitu kan. Oh, jadi followers itu ngebantu juga. Ngebantu juga gitu. Itu kan pemilihannya juga dinilai dari voting IG sama Facebook kayak gitu. Oh. Untuk pemilihan duta favorit. Jadi yang milih teman-teman semua kayak gitu. Aduh, kayak berat banget gitu ya nggak sih? Kalau saya itu kalau menurut saya itu nggak terlalu berat sih, karena juga masing-masing orang mempunyai tujuannya masing-masing sih. Kalau untuk saya sendiri kan yang penting saya itu bisa masuk ke dalam duta wisata gitu kan. Saya itu bisa berdampak yang positif buat ini Kebumen kayak gitu. Pernah ngerasain insecure nggak sih, Mas? Kalau kan itu sih, banyak gitu kan saingannya ya banyak. Apa ada lah gitu ada. Rasa insecure gitu kayak pernah sempat putus asa nggak sih? Kalau sempat putus asa sih pernah gitu. Karena saya tuh waktu tesnya itu kan di tes modeling sama tes apa itu ya? Tes bahasa Inggris itu kan. Saya kan bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu pintar juga nggak terlalu. Saya sedang aja gitu. Pas waktu tes modeling saya itu kan masih kaku gitu kan. Saya tuh nggak ada bakat buat modeling kayak gitu. Tapi lama kelamaan saya itu udah terbiasa sih kayak gitu. Suruh pose suruh pose. Aduh gitu. Jadi pengen deh. Oh boleh banget untuk daftar. Cuman itu loh, aku bingung daftarnya itu kemana? Daftarnya daftarnya di Dinas Pariwisata Kebumen di lantai 2. Tahu kan Dinas Pariwisata Kebumen di mana? Enggak. Oke, untuk tempatnya tuh di Dinas Pariwisata Kebumen di lantai 2. Untuk tempatnya di depan tahanan. Oh. Alun-alun. Tahanan B gitu. Iya itu. Oh, depan situ ya. Deket dong. Itu buat teman-teman yang mau jadi duta wisata Kebumen bisa banget ya Mas. Bisa dibuka buat umum buat semuanya. Tapi tunggu di tahun 2021. Iya betul. Untuk tahun sekarang itu belum ada. Tertunda ya. Gara-gara Covid. Dasar. Aku kan namanya KTP-nya bukan KTP sini nih. Aku juga bukan asli sini. Itu bisa nggak sih jadi duta Kebumen? Itu kalau untuk kriterianya itu pasti minimal itu ya kayak tipis gitu ya. Itu untuk Kebumen sih terlalu tipis sih. Minim ya. Minim kayak tapi kalau bisa sih di daerahnya sendiri sih kalau bisa.
Aslinya emang mana sih? Bekasi. Bekasi. Mm-mm. Ya mungkin ada sih Bekasi. Aku enggak. Ada. Terlalu paham itu. Ada di Bekasi ya? Ada. Cuman ya udahlah. Aduh. Tapi untuk saat ini bisa kan? Ibaratnya kayak keliling-keliling ke wisata Kebumen. Oh iya, aku suka ke wisata-wisata Kebumen juga. Gimana untuk Kebumen wisatanya? Bagus banget, sumpah asli. Apalagi Bagus itu banget, Pantai Menganti. Sumpah aku suka banget pantai-pantai gitu. Soalnya di sana tuh nggak ada. Ya, Di karena Bekasi kan kalau nggak kita- ada pantai. Ya karena kalau kita ngomongin wisata itu nggak ada habisnya. Karena mungkin setiap bulan atau mungkin ke depannya itu selalu ada ini, Iya, wisata baru lagi gitu wisata ya. baru lagi. Banyak banget loh guys wisata di Kebumen, bagus-bagus banget lah di sana. Karena kalau ngomongin Menganti sih emang Emang surganya nggak ada lawan, emang paling bagus di situ. itu kan kayak surganya yang kedua itu kan yang di Bali katanya itu. Iya, mirip Wisatanya. banget kayak pantai-pantai yang di Bali gitu. Buat Mas sendiri nih, kayak wisata apa sih yang paling keren banget di Kebumen itu? Kalau untuk saya sendiri ya pertama kalau pantai sih Menganti. Terus Pada kalau Surmanis kayak gitu. Kalau untuk sejarahnya saya tuh oh ada sejarah juga. Benteng Van Dijk itu kan buat sejarah gitu kan. Itu kan peninggalan Belanda gitu. Aku belum pernah ke Benteng. Benteng Van Itu Dijk di isinya Gombong apa juga. sih? Di Gombong kan itu ada. Kalau isinya ya itu tempat bersejarah itu dari Belanda, peperangan. Bukan Belanda. itu kolam renang. Kolam renang juga ada kayak gitu. Oh jadi bukan kolam renang doang gitu ya? Jadi ada sejarahnya. Sejarahnya kayak gitu. Di pemandian air panas juga ada. Oh pembelian itu ya apa teh namanya? Krakal. Ya Kerakal. Itu kan identik dengan misal kamu mau main ke situ kan kayak mau mandi buat ngilangin gatal-gatal gitu kan. Itu bisa mainnya ke situ. Itu emang Airnya nggak air panas. nggak apa teh namanya kalau misalkan ngilangin gatal-gatal gitu kan itu bekas rendaman orang. Itu nggak Enggak, apa-apa. itu beda. Itu kan ada yang kolam sendiri juga. Kalau misal mau mandi itu kan ada kamarnya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi ada kamarnya sendiri. Itu untuk tarifnya berapa itu? Kalau untuk tarif, kalau untuk sarang sekitar 12.000 sih. Oh, Buat mandi 12.000 doang. doang. Kalau untuk masuknya 3.500. Oh, Jadi pembelian. murah Murah, banget. iya. Guys, yang kalian kalau mau ke wisata Kebumen bisa banget ya. Ya Oh, nggak, Mas? bisa banget. Ya, sebelum kita nutup nih konten kali ini, seperti biasanya ya, aku mau nanya nih, apa teh namanya? Mengenai pendapatnya Mas Habib itu tentang konten tentang konten kedai 39 ini gitu. Pendapatnya gimana? Kalau pendapat saya ya ini udah bagus sih, tingkatkan lagi, dikembangkan lagi karena juga kalau misal ini kan maksudnya konten kreator kan, misal ini bisa dikembangin kan bisa menghasilkan itu cuan lah maksudnya. Iya, mantap. Betul banget itu. Dikit-dikit lah ya, cuannya nanti Ya, nambah. dikit-dikit lama-lama. akan bertambah. Makanya jangan Kita di-skip juga nontonnya. Sering-sering lah bikin kayak gini aja nggak apa-apa, itu lebih bagus. Ini kayaknya udah jalan nih, udah apa teh kayak udah tersusun gitu. Cuman Kalau untuk ininya berapa? apa? Subscribe-nya udah banget ya lumayan. Udah 2000 mau 2500. Ini udah berapa tahun ini? Baru ya, Pak? Baru 1 tahun. 1 tahun itu ya. Belum lama. Makanya subscribe. Boleh siap. Oh iya. Terus juga follow IG-nya Mas Habib apa teh namanya? Oh iya, jangan lupa follow IG saya ya. Ya, siap. Habib Mustafa, HABYP, MUSHOV gitu. Mas Habib ini juga itu ya apa namanya? Kayak buka endorse gitu. Kalau itu Promosiin kebetulan aja. aja sih. Oh, kebetulan. Iya. Iseng-iseng. Jadi kalau misalnya ada yang mau endorse ya saya ikutin gitu. Siap. Saya dapat. Lu yang mau endorse bisa Boleh. siap. DM. Aku mau itu ya, mau apa teh namanya kayak mau nanya lagi. Boleh. Ada saran gak nih buat apa namanya? Buat kedai 39 ini konten aku terus atau enggak kayak channel YouTube SMK Tamtama Karanganyar gitu. Ya mungkin itu tadi kita tuh bisa bikin ini dunia perfilman, mungkin film pendek atau mungkin film itu per episode. Bisa dikembangkan orang-orang yang ini hostnya SMK Tamtama kayak gitu. Oh iya, buat studionya gimana nih? Buat studinya Jangan unik sih, unik. cuman ngap ya nggak ada AC. Udah dikepasangin kok. Yang penting nyaman aja sih. Yang penting nyaman. Iya, yang penting Kalau bisa nggak nyaman menipu percuma frame. kan? Kalau nggak Iya. nyaman, ya enggak. Bener. Ya sih. Ya, terakhir nih Mas. Ada pesan-pesan tertentu nggak buat teman-teman kedai 39 nih? Pesan-pesannya Biar jangan lebih kreatif putus asa gitu. ya. Lebih kreatif lagi, dikembangkan ide-ide kalian supaya bisa berkembang ke depannya seperti itu. Min.
terus kontribusi buat daerahnya masing-masing. Mantap. Oke, siap. Mantap. Aduh, saya malu guys, saya grogi. Banyak grogi. Kenapa ini grogi? Grogi aja. Aduh. Parah. Oh iya Mas, sebelumnya makasih banget udah mampir ke sini, udah nyempetin waktu. Saya tahu banget pasti Masnya sibuk banget kan, pasti bentuk. Kalau sekarang enggak sih? Nah, tapi Lagi free, sibuk free. lah. Tapi intinya sibuk kan. Nah. Sibuknya mungkin lagi nyusun skripsi sih. Iya tuh kan sibuk tandanya. Mau diganggu, mau ditanya-tanya, makasih banget ya Mas, udah datang ke sini, udah nyempetin waktunya ke sini. Oh iya Mas, buat itu promosi diri sendiri juga nggak apa-apa. Kayak misalnya follow IG gitu. Udah sih tadi. Nggak apa-apa, sekali lagi. Oh ya, jangan lupa follow IG saya, Habib Mustafa. Dan buat kalian yang mau endorse juga nggak apa-apa, DM aja ke IG saya. Nanti Di bawah ya. dibales pas respon nggak nih? Oh, jelas banget. Jelas saya. Oke guys, segitu dulu video aku sama Mas Habib yang duta wisata Kebumen yang sangat menginspirasi banget bagi aku sama teman-teman penonton Kedai 39 juga. Oh iya. Gimana? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow IG aku, Tariscap dan Mas Habib. Habib Mustafa. Terus dukung channel Iya, SMK Tamtama SMK Tamtama Karanganyar. Karanganyar. Terus jangan lupa nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video Selanjutnya. selanjutnya. Oke. Sampai ketemu di segmen Kedai 39 selanjutnya. Bye. Bye.